Hello guys, teman-teman. Selamat datang di channel aku. Jadi di sini ada sebuah tabel, nanti kita bermain terkait database. Jadi bagaimana kita menyortir, kemudian mengurutkan, kemudian memfilter, kemudian lagi nanti bagaimana teman-teman mencari, menghitung sebuah database. Baik, ini ada sebuah contoh penghitungan. Nanti kita coba juga bagaimana menghitung usia. Jadi ini adalah sekarang tanggal 29 ya, oke. Tanggal 29 ya. Betul ya, 29 ya. Ya, 29 2020. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita mencoba menghitung usia di sini. Menghitung usia bagaimana? Yaitu dengan cara tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir orang tersebut. Contoh ini. Jadi tanggal sekarang ada 29 ini, kemudian di sini kita kurangkan di sini. Nah, tentunya ketika teman-teman menuliskan tanggal, ini formatnya adalah format date, contoh seperti ini. Jadi ini formatnya format tanggal date. Ini juga sama. Formatnya yang dipilih adalah date. Modelnya seperti ini. Mau pakai ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Tinggal teman-teman atur aja nantinya. Nah, contoh seperti ini. Ini saya atur formatnya. Tapi pengetikannya modelnya seperti ini. Ini hanya format penanggalannya. Date ini ya. Saya pakai yang English Indonesia. Ini juga sama, ini kurang lebar mestinya. Ini 14 malah ini. Oke, seperti ini. Tapi penulisannya, caranya ya kita tulis seperti ini. Nah, ini akan munculnya seperti ini, 29 September ini. Nah, bagaimana menghitung umur atau usia? Yaitu tinggal sama dengan tanggal sekarang ini kita klik. Kemudian jangan lupa apa tadi? Dikunci. Karena ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Jadi biar ini nggak turun selnya tadi, maka dikunci pakai F4 tadi atau dolar. Nah, gini. Dikurangkan dengan ini, tanggal lahir ini. Seperti ini. Yang muncul apa? Jawabannya muncul, tapi jawaban hari kan di situ. Yang muncul adalah hari. Contoh ini. Nah ini. Oh belum saya format, rubah formatnya ini. Saya rubah format yang general. Nah ini. Munculnya ini 12.508. Nah ini hari ini. Dia jumlah harinya. Maka biar kita jadikan tahun berarti berapa? Satu tahun ada berapa hari? Satu tahun. Kalau yang salah satu cara manual gini. Berarti kita bagi dengan jumlah hari kalau yang manual. Bagi 365 gitu aja ya, 64 65 hari. Kita enter. Nah ini munculnya ini. Nah ini adalah koma dihilangkan bisa. Nah ini. Nah ini. Jadi dia selama 34 tahun. Nah usianya dia 34 tahun, ini 31 tahun dan seterusnya. Ini tadi. Ini kurang ini. Kemudian lagi ini dikurangi ini dan seterusnya. Ini adalah salah satu formula dasar menghitung usia. Usia dengan ini. Bisa sampai sini? Bisa nggak teman-teman? Yang mempraktekkan pakai laptop berhasil? Oke, insya Allah bisa ya. Nah, seperti itu. Ini untuk menghitung. Misalkan, oh, Pak, sekalian aku ingin menambahkan di belakangnya tulisan tahun ya, pakai yang kemarin. Ini formatnya diganti, dirubah custom, kita ketikkan manual di sini. Tik, pakai petik itu tahun, kan gitu. Nah, berapa usianya dia pakai tahun sini. Nah, muncul ini. Pakai format yang custom. Kemarin kita pernah praktekkan di sini. Kita bikin sendiri. Itu kalau ingin tahun. Oke, mudah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah materi bagaimana kita menyortir ataupun mengurutkan. Yang pertama kita urutkan. Saya mau mengurutkan, dari sini ada data. Nah, ID-nya sudah urut. Saya mau mengurutkan nama-namanya biar urut. Nah, ini nama-namanya biar urut bagaimana? Mudah, yaitu dengan kita blok di sini. Si 001 ini Gita Wiryawan, perempuan, 02 Juli, nah, usia 34. Saya mau urutkan biar A ke Z misalkan. Nah, ini kita masuk ke menu home, ada yang namanya sort. Nah, ini kita pilih yang custom sort. Atau dari menu data juga ada data, pilih yang sort. Nah, ini juga sama. Caranya sama di sini. Setelah itu, teman-teman sort by-nya dipilih. Oh, berdasarkan apa?
nama di sini. Ini kalau hanya satu level loh ya, kita oke, seperti ini hasilnya. Nah, urut ya. A, B, C, D, D, G, G, urut. Ini udah, naik satu. Lagi, misalkan saya ulang lagi. Oh, Pak, saya ingin dibuat laki-laki sendiri, perempuan sendiri, urut. Nah, jadi laki-laki, kemudian urut abjadnya, perempuan juga urut abjadnya. Kalau tadi kan campur ini. Oke, bisa. Kita blok dulu di sini. Kita blok. Masuknya sama seperti tadi ke data, kemudian sort ini bisa, atau home, kemudian sort di sini juga bisa. Custom sort. Nah, ini. Sort by-nya kita tentukan dulu yang pertama. Oh, saya mau mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin dulu. Oh, ini. Berarti jenis kelamin dulu. Mau yang apa? L dulu atau P dulu? Oh, di laki-laki dulu. Berarti urutannya Z A ke Z. Nah, laki-laki baru perempuan, L baru P. Berikutnya baru ditambahkan add level di sini. Klik. Nah, then by-nya kita isi nama. Ini. Kita oke kalau sudah oke. Nah, seperti ini. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Ini urut A, B, D, D. Perempuan juga urut C, G, G. Nah, G, A, G, I. Contoh itu. Berikutnya adalah bagaimana kita memfilter atau menyembunyikan yang tidak kita inginkan. Nah, ini bisa sama, caranya kita blok. Di sini tadi sudah muncul di home ini ada filter ini. Nah, ini kita centang filter ini. Nah, filter ini kita centang. Klik. Nah, ini. Maka akan muncul tanda segitiga di setiap subjudulnya ini. Oh, saya mau hanya menampilkan yang laki-laki. Nah, maka ini diklik bagian kelamin ini, jenis kelamin, dicentang yang laki-laki, perempuan kita sembunyikan. Seperti ini aja. Ini fungsi filter. Jadi memfilter apa yang kita butuhkan. Fungsi filter itu. Oh, saya butuhnya yang perempuan. Berarti ini dicentang perempuan, laki-laki disembunyikan. Seperti itu fungsi filter. Oke, mudah. Tentunya teman-teman bisa di sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan yang mau bertanya boleh. Yang mau bertanya boleh. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Berikutnya tadi sudah belajar menghitung usia, kemudian bagaimana memfilter dan juga bagaimana mengurutkan, mensortir. Berikutnya kita masuk ke database. Nah, ini adalah sebuah database ya teman-teman. Ada sebuah database data pegawai, ada ID-nya, ada namanya, jenis kelamin, tanggal lahir, usia dan gaji, misalkan ini. Nah, kalau teman-teman yang sudah kita praktekkan kemarin, misalkan oh saya ingin tahu jumlah total gaji, kemarin kan tinggal pakai sum itu kan, sum semuanya ini diseleksi. Kemudian misalkan oh aku ingin tahu jumlah dari yang jenis kelamin, ya jumlah ini apa namanya, jumlah karyawannya, kan berarti tinggal kita pakai count di sini kan, atau konta. Nah, bagaimana jika kita ingin menjumlahkan tapi berdasarkan kriteria yang kita inginkan? Misalkan contoh misalkan ya, oh saya ingin tahu, misalkan saya ingin tahu karyawan yang usianya di atas 30, jumlahnya berapa? Nah, caranya bagaimana? Ada yang sudah pernah mencoba? Ada yang sudah pernah mencoba? Saya ingin tahu di sini. Oh, ini ada ini. Jadi, oh berarti ada ini sama ini. Hitungnya manual itu kan. Ada 3. Tapi saya misalnya ada ratusan data. Nah, dari ratusan data itu saya ingin tahu jumlah karyawan yang usianya di atas atau di bawah 30 tahun atau di atas 30 tahun misalkan. Bagaimana caranya? Oke, ini kita coba di sini ya. Caranya adalah yang pertama kita buat kriteria dulu. Jadi yang menghubungkan kita adalah ada umur di sini. Ini saya contoh pakai ini, umur. Maka saya tuliskan pakai umur di sini, kolom umur. Saya tuliskan. Mau dikasih warna boleh, tidak boleh. Ini biar kelihatan aja enak, saya kasih warna biru di satu kolom. Berikutnya, oh saya mau mencatat butuhnya, mau menghitung karyawan yang usianya di atas 30 misalnya. Yang di atas 30 ada berapa? Berarti ini diganti, ini saya ganti di atas lebih dari 30 seperti ini. Saya ingin menyortir, mengetahui jumlahnya berapa karyawan yang usianya di atas 30. Ini kriteria yang akan kita pakai nanti, tabel bantunya lah istilahnya. Baru saya hitung di sini. Saya tuliskan
karyawan usia lebih dari 30. Nah, ini ya. Ada berapa? Nah, ini kita coba. Berarti sama dengan, kemudian apa? Karena ini database, maka pakai D. Nah, D apa? Mencari banyak data pakai apa kemarin? Masih ingat? Banyak data berarti count. Kalau count berarti pakai D count seperti ini, DC ini. Nah, ini D count. Ini formula dasarnya, D count. Misalkan kalau nyari rata-rata, misalkan rata-rata yang usianya sekian, berarti pakainya D average. Kalau mencari lagi misalkan jumlah total gaji misalkan nantinya, berarti pakai D sum. Nah, ini karena banyak data berarti D count. Berikutnya apa setelah D count? Ini ada database. Database saya blok di sini. Nah, ini ada database-nya. Berikutnya apa? Ada pemisah di situ. Kita diminta mengisikan field di sini. Fieldnya apa? Yang kita cari adalah umur di sini. Nah, dari umur kan, karyawan yang usia lebih dari 30. Berarti hubungannya dengan usia, dengan umur. Umur ini pada database yang kita blok, itu ada di kolom keberapa. Nah, field maksudnya itu. Dihitung aja ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan usia atau umur. Berarti ke-5. Ini gini. Field ke-5. Berikutnya kita kasih koma, baru ke kriteria tadi. Oh, kriterianya berdasarkan yang usianya lebih dari 30 ya. Ini kita blok dua-duanya ini. Umur 30. Saya enter, hasilnya seperti ini. Nah. Oh, ada 4. Oh, ini tadi keikut. Ini berarti ini. Nah, ini. Ada 4 orang. Nah, 4 orang karyawan yang usianya lebih dari 30, betul nggak? 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Seperti itu. Perlu diperhatikan juga, jadi ketika teman-teman mengetik juga di sini, ini dengan ini harus sama. Misalkan ini teman-teman ngetiknya ini umur, di sini umur tapi ada spasinya misalkan, ini nggak akan muncul hasilnya. Loh, hasilnya 0. Jawabannya salah. Karena tadi ada beda karakter di sini dengan yang di sini. Ini harus sama. Seperti itu. Karakter yang tulis harus sama. Ini dengan yang di sini. Bisa? Oke, saya lanjutkan. Masih ke banyak lagi. Berikutnya saya mau tahu jumlah karyawan laki-laki misalkan di sini. Nah, jumlah karyawan laki-laki. Maka saya nuliskan di sini. Berarti dengan yang ini sama harusnya kelamin. Nah, sama. Di sini juga kelamin. Tanpa spasi. Oke. Di sini L saya nulisnya juga L. L tanpa spasi. Oke, tinggal tuliskan di sini formulanya sama dengan banyaknya berarti D count lagi. Countnya apa? Oh, ini bentuknya teks atau angka? L sama P ini. Mbak Rui, bentuknya apa? Teks atau angka? Teks. Oke, berarti D count atau D count? Ayo, masih ingat nggak? Kalau teks berarti D count. Nah, D count ini. Kalau ini tadi kan angka bentuknya, ini juga angka. Ini teks, ini teks, ini teks. Nah, D count. Kemudian apa? Database-nya ini kita blok. Ini sama. Pemisah lagi field. Nah, ini field keberapa? 1, 2, ketiga. Oke. Pemisah kriteria. Kriteria berarti kelamin laki-laki di sini. Nah, saya ingin tahu yang jumlah karyawannya laki-laki di sini. Enter. Nah, gitu. 4 betul nggak? 1, 2, 3, 4. Oh, saya butuhnya misalkan yang jumlahnya misalkan perempuan, misalkan ya perempuan. Berarti ini tinggal diganti aja P gitu aja bisa. Nah, oh perempuan ada 3 gitu. Ini. Tapi kalau ngetiknya salah misalkan L, kemudian ada spasinya ya nggak muncul, jawabannya 0. Jadi mengetiknya karakternya harus sama. Nah, L. Laki-laki ada 4. Seperti ini. Oke. Agak berbeda dikit lagi saya tambahkan. Saya ingin menghitung total gaji. Nah, total gaji dari karyawan yang perempuan. Nah, ini agak beda. Saya campur. Total gaji dari karyawan yang perempuan. Nah, saya ingin menghitung itu, total gaji dari karyawan yang perempuan. Caranya bagaimana? Sama, yaitu sama dengan, berarti tentunya saya bikin dulu, ini sudah ada, saya bikinkan. Kriterianya berarti nanti perempuan kan, berarti ini ada jenis kelamin, sini perempuan. Nah, nanti kita blok ini untuk kriteria. Oke. Lanjut. Di sini sama dengan, berarti total berarti apa formulanya?
Count, average atau sum? Oke, berarti apa? Sum, sum. Database-nya ini saya blok. Nah, ini database-nya. Kemudian setelah database pemisah, field-nya, field yang kita cari loh ya. Saya mau nyari total gaji, berarti hubungannya dengan gaji. Gaji berarti ada di field berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Koma, baru kriterianya berarti yang karyawan perempuan, berarti di sini kriterianya. Enter. Betul nggak? Total gaji dari semua karyawan perempuan 7,5 juta. Nah, kita coba hitung. Perempuan ini ya. 3, 1, 3, 6, 7,5. Betul, seperti itu. Contohnya ini. Jadi, database apapun bisa kita hitung berdasarkan kriteria. Seperti itu. Jangan lupa di like and subscribe guys. Usia tertinggi karyawan laki-laki. Karyawan yang laki-laki. Usianya berapa tertinggi? Sama dengan. Oke, lanjutnya setelah sama dengan Max. langsung gini. Ini database loh ya. Max, Pak. Iya. D Max. Oke. Selanjutnya apa? Database-nya ya, kita blok ini. Oke. Berikutnya apa? Mbak Clarissa. Berikutnya Misah, Pak. koma. Field-nya diisi apa? Ayo. Kelamin. Ayo, field-nya kolom apa field-nya? Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diisi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Kita mencari usia tertinggi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Boleh. Kita coba aja. Berikutnya apa? Kriteria diisi apa? Kelamin L. Ini. Iya. Oke, kita coba. Yang L, Pak. Usia tertinggi ini tadi. Oh, belum saya ini kan. Ding 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 ding. Betul nggak? Oh iya, 35 ini. Iya. Gaji karyawan yang usianya lebih dari 30 totalnya ya. Jadi ada ini sama ini di total gajinya. Berarti formulanya sama dengan D, Pak. Oke, dibantu Mbak Ruwi boleh. Zoom. Seperti ini. Dilanjutkan dengan database. Nah, Mau ke database. C1, B2, V3, V4, 5 atau 6 Mas Arif? Ayo Mas Arif. 6, Pak. 6. Oke, kita coba aja 6. Kriteria berarti kita isi yang kriteria di sini. Betul nggak? Usia lebih dari 30 berarti ini. Contoh ini. Oke, kita coba. Enter. 11,5 juta. Oke, ini kita coba. Ini 3 juta ditambah ini 55 ditambah 3 85 ditambah 3 lagi. Nah, 11,5. Betul. Nah, ini sudah ada database-nya. Kemudian misal saya mau bikin slip gaji karyawan. Nah, ini misal ya, slip gaji karyawan di sini. Saya bikin di sini. Ada slip gajinya. Ini misalkan tak kandeli. Ini slip gaji karyawan. Nah, kemudian ini ada nama, kemudian di sini dimunculkan nanti apa ya, jenis kelamin, kemudian ID perlu ya. Dua ini aja, sama langsung gajinya aja. Gaji, oke. Nah, ini mau dimunculkan di sini gajinya. Ini contoh slip aja, contoh simple.
Nah, ini saya mau apa namanya, memunculkan nanti otomatis. Jadi setiap namanya siapa di sini akan muncul jenis kelaminnya, misalkan apa gitu. Nah, ini akan kita hubungkan. Oh, ini aja ya. Oh, nama biasanya slip, oh bawahnya ya. Biasanya gini, di bawahnya gini. Nah, ini baru gaji pening sore wae. Oke, gini. Nah, geser. Nah, ini gaji udah tak lebar ke. Nah, nanti biar muncul di sini. Namanya siapa, jenis kelaminnya apa, gajinya berapa. Nah, oke, caranya bagaimana? Nah, kita pakai formula juga. Misalkan namanya si Ahmad Bejo itu ya, Ahmad Bejo. Ahmad Bejo, nah namanya sini. Nah, saya mau munculkan di sini. Nah, nanti kira-kira jenis kelaminnya si Ahmad Bejo ini apa, kemudian gajinya berapa. Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Biar otomatis. Ada yang tahu kah? Ini pakai formula database juga, tapi yang namanya pengambilan. Jadi mengambil dari tabel di sini. Yaitu apa? Sama dengan ada dget, yaitu kita mengambil. Ini. Klik-klik, ini bisa teman-teman coba. Berikutnya apa? Database-nya. Database-nya ya ini. Nah, ini saya blok. Seret. Ini. Nah, koma. Berikutnya apa? Field. Oh, saya butuhnya apa? Jenis kelaminnya. Oh, berarti dari sini. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki kah? Perempuan kah? Ini fit keberapa? 1, 2, 3. Ya, 3. Begitu. Kriterianya berarti apa? Penghubungnya. Yang menghubungkan nantinya. Penghubungnya apa? Berarti nama kan di situ kan. Di blok sini aja. Thread di sini. Nah, tinggal teman-teman enter. Jling. Nah, gini. Mudah. Ini juga sama lagi. Sama dengan berarti d get nih mengambil. Database-nya juga sama, mengambil dari sini. Kemudian apalagi fieldnya yang beda. Gaji berarti field ke berapa? 6. Ini aja 6. Kriterianya berdasarkan nama orangnya. Nama ini. Nah, ini contoh. Ini. Gajinya ini. Jadi ketika ini teman-teman ganti namanya, akan menyesuaikan. Oh, saya mau nyetak, misalkan ya nyetak ya, misalkan gajinya si Cinta misalkan. Cinta Mulia. Nah, enter. Nah, berubah dia. Jenis kelaminnya berdasarkan si Cinta Mulia, gajinya juga gajinya si Cinta Mulia. Oh, Doni Setiawan. Nah, tulis Doni Setiawan. Enter. Nah, seperti itu.